mempresentasikan modul ajar satu apa modul ajar 2 yang digunakan untuk ujian kali ini. Ya. Ajar saya berbasis PPL dengan materi sujud, yaitu sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Kompetensi awal, peserta didik dapat menganalisis pengertian sujud dan makna-maknanya. Kemudian profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sarana prasarana menggunakan laptop, LCD, speaker aktif, kemudian handphone, kertas kartun, dan juga spidol. Ada Al-Quran dan terjemah. Pemahaman bermakna, sujud itu menggambarkan bahwa penghambaan dan kepasrahan diri kita kepada Allah. Manusia bersujud hanya kepada Allah, namun kepada sama kita hanya diperintahkan untuk saling menghormati. Disebut sebagai momen terdekat seorang hamba kepada Allah. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran peserta didik. Berdoa yang dipimpin oleh ketua atau peserta didik secara bersama-sama menyanyikan lagu nasional, hafalan Asmaul Husna. Peserta didik diingatkan untuk membiasakan membaca materi baik lewat bahan ajar maupun mencari dari sumber lain. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang persepsi dengan mengingatkan dan memberi pertanyaan pemantik. Guru melaksanakan asesmen formatif awal untuk yang ke-10, mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara berkelompok. Yang terakhir, guru mengajak siswa untuk mengamati video pembelajaran secara sujud. Kegiatan inti pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Nah, peserta didik mengamati video pembelajaran. Dua, peserta didik saling berdiskusi. Yang ketiga, peserta didik diberikan pertanyaan, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, peserta didik diberikan LKPD. Yang ketiga, peserta didik untuk mengungkapkan jawabannya dengan percaya diri. Keempat, secara mandiri peserta didik diminta menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ada melalui. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik. Kedua, peserta didik mendapat bimbingan dan arahan dari. Yang ketiga, peserta didik dipantau oleh guru selama mengerjakan LKPD. Keempat, yaitu peserta didik diarah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bu Enak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ibu kan memilih model pembelajaran PBL ya. Pilihan model PBL ini sebagai sebuah inovasi, hal-hal yang baru, ataukah memang sebelumnya di tempat Ibu mengajar sudah sering dilakukan? Pernah saya lakukan. Sebelum ini Bu Eni sudah menerapkan PBL. Mengapa dipilih PBL? Karena kalau PBL itu siswa bisa terjun langsung pada pembelajaran di kasus yang nyata gitu loh Pak, langsung gitu. Dan mereka berperan aktif di dalam pembelajaran tersebut. Ya, ketika dikasih masalah itu bagaimana mereka dalam satu tim itu menyelesaikan sebuah permasalahan yang dikasih oleh guru tersebut. Gitu, Pak. Coba contoh konkretnya di materi sujud. Kalau materi sujud yang ada anak yang ketika sholat subuh itu tidak melaksanakan doa kunut. Kalau tidak melaksanakan doa kunut itu diganti dengan sujud apa gitu, atau apa yang harus dilakukan. Nah, konteks masalahnya gimana kalau seperti itu? Masalahnya di sintak 1 dengan materi sujud, kalau anak-anak diajak mengorientasikan pada masalah, itu seperti apa masalahnya? Masalahnya ya itu nanti kan anak jadinya maksudnya memilih melaksanakan. Kan ada 3 sujud itu Pak. Nah, anak sendiri nanti kalau dikasih masalah ketika ada seorang siswa, misalnya si A melaksanakan sholat subuh tapi tidak doa kunut. Nah, ini kalian nanti kira-kira jawabannya itu si A ini mau melaksanakan sujud apa di antara 3 itu Pak. PPACK itu apa Bu Eni Rofi?
pembelajaran yang menggunakan teknologi gitu Pak. Konkretnya gimana? Gini loh Pak, kalau secara langsung contoh saya gini, ketika pelajaran PAI itu ya yang paling dikhususkan itu materi kalau di Al-Quran hadis ya tajwidnya, ngoten niku. Interaksi KBM yang selama ini Bu Norofingatul Sain itu apakah sudah bersifat menantang dan menginspirasi atau belum? Bagi anak-anak itu ya Pak? Ya, interaksinya selama ini atau yang dirancang itu sudah memenuhi tuntutan menantang atau menggugah semangat belajar anak, menginspirasi pikiran-pikiran anak untuk belajar, itu sudah arahnya ke sana belum? Insya Allah sudah Pak, karena setiap Coba ditunjukkan di modul. Ini Pak di Sintak 1 dengan tayangan video itu menambah motivasi anak dalam pembelajaran itu Pak. Kemudian dengan kelompok, nah itu juga mereka lebih senang gitu karena ada interaksi komunikasi gitu Pak. Masih perlu banyak dibenahi ini. Ya Pak. Kemudian Ibu menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan pelajaran secara luas, misalnya penggunaan Google Form, Google Drive, kemudian link tertentu untuk pengumpulan tugas, prosesnya menggunakan Google Classroom, begitu? Kalau di modul saya belum Pak. Belum ya? Ya. Kemudian media digital apa yang Bu Eni ambil? Video Pak. Tayangan video pembelajaran. Di sumber belajar Ibu lakukan apa tidak? Teks, kemudian ada ayat ya Al-Quran Pak. Di Sintak 4 Pak. Ketika ada yang presentasi, kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan. Yang terakhir dulu, mengapa menilai materi tersebut? Karena ini nanti supaya anak itu lebih paham tentang yang 3 sujud itu Pak. Sujud tilawah ada, jadi ada sujud di luar sholat, karena kadang anak SMP itu belum begitu tahu, belum begitu mengenal tentang adanya sujud di luar sholat, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa'i tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahul amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum shalihan qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Selanjutnya siap. Coba sampun. Coba tuliskan ayatnya 3 surat Al-Ikhlas dari yang nyata. Kelihatan betul.